Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 2, subtema yang pertama dengan pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari simak dengan baik materi berikut ini. Masih ingatkah kamu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ada yang masih ingat? Nah, hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi, sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir itu disebut hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Jadi kewajiban ini harus kita laksanakan. Kalau hak tadi adalah sesuatu yang kita miliki. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bisa dimengerti ya? Apa saja pengertian hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, tanggung jawab itu terbagi ke dalam beberapa tanggung jawab sebagai individu. Yang pertama diantaranya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Lanjut, yang ketiga ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Kemudian ada lagi tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, tanggung jawab ini adalah individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Nah, apa saja contoh bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, seperti pada gambar itu ada kerja bakti, gotong royong, membersihkan lingkungan tempat tinggal. Nah, hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menghormati. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, seperti ini tadi ya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contoh-contohnya ada di gambar. Kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi di Indonesia itu ada berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat. Apa saja kegiatannya? Nah, pengertian kegiatan ekonomi dulu. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ya pengertiannya. Kemudian jenis kegiatan ekonomi. Nah, ini ada beberapa jenis. Ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan juga pelayanan jasa. Nah, ini adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi ya. Yang pertama jenis pertanian dan perkebunan. Nah, ini contohnya sedang menanam padi, kemudian berkebun teh,
Nah, bercocok tanam dan memanen hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Nah, ini contoh-contoh pertanian dan perkebunan. Kemudian peternakan. Nah, di gambar sudah ada nih peternakan sapi, kemudian peternakan kambing dan juga ayam. Kalau sapi itu namanya peternakan besar. Kemudian peternakan kecil itu contohnya ternak kambing dan juga ada peternakan unggas. Nah, jadi ada 3 kan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Contohnya sudah ada ya. Yang besar itu sapi, kemudian yang kecil contohnya ternak kambing dan juga peternakan unggas. Nah, sekarang lanjut ke perikanan. Pembudidayaan ikan air tawar dan laut. Nah, ini ada pembudidayaan ikan air tawar, contohnya ikan nila, lele, dan lain-lain. Kemudian budidaya air laut, ikan air laut. Nah, seperti ini, ada udang mungkin, seperti itu, ikan-ikan laut. Nah, lanjut pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan kemakmuran masyarakat. Contoh barang tambang seperti batu bara, emas, perak, nikel, dan juga minyak bumi. Kehutanan, meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu seperti jati dan mahoni. Nah, ini seperti nama kelas 5 ya, kelas 5 jati dan juga kelas 5 mahoni. Namun sekarang banyak hutan yang kondisinya seperti ini. Nah, dulu kondisi hutan di Indonesia itu tumbuh subur, hijau, banyak pohon-pohon. Sekarang kondisinya seperti ini. Kawasan hutan perlu dihijaukan kembali agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Jadi sayang sekali ya, sekarang banyak penebangan liar. Akhirnya hutan-hutan di Indonesia itu semakin berkurang. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Konsumen itu pembeli ya. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Lanjut, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, di gambar sudah ada contoh industri sepatu. Nah, seperti ini juga ada industri pakaian. Nah, dan lain-lain. Lanjut pelayanan jasa. Melayani masyarakat, bentuk layanan terhadap konsumen. Jadi kalau jasa itu contohnya dokter, kemudian tukang jahit, kemudian arsitek. Nah, itu adalah pelayanan jasa. Nah, tadi adalah kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.